Teman-teman, malam-malam, ya malam ini saya mau membawakan sharing-sharing sedikit ya tentang hawa nafsu, kemudian masuk ke iri hati dan penyakit hati, dan ada sedikit uh, ilmu dari psikologi juga untuk bisa kita berpikiran positif dan membawa berkat juga buat kehidupan kita. Oke, kita mulai ya. Jadi itu kita mulai dulu dari ini, ada psikologi nih. Psikologi mengatakan kalau alam semesta atau ilmu dari LOA itu akan menarik apa yang kita keluarkan, itu akan ditarik kembali. Itu agak berisik-berisik belakangnya jadi jangan dihiraukan. Nah, LOA itu akan mengeluarkan apa yang dari kita keluarkan. Nah, salah satunya sebenarnya itu LOA itu yang kalau bilang itu alam semesta. Alam semesta itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, alam semesta itu, kata LOA itu adalah kabinet, seorang kabinet yang berhubungan dengan Tuhan juga. Jadi kalau untuk yang saya membagikan ini jangan lupa ya, nggak cuma hanya berdoa dan berkata-kata juga, itu penting kedua-duanya, tapi juga perasaan kita juga harus, yang bisa bilang kan, mengucap syukurlah setiap hari. Nah itu dia, atau batu yang gembira adalah obat. Nah itu sebenarnya itu dari perasaan itu kita. Nah itu sebenarnya LOA. Nah LOA itu yang harus kita benar-benar, ya hati-hati, itu harus jaga karena kan, berhati-hatilah gitu kan, karena Tuhan melihat dari hati, disitulah terpancar kehidupan. Nah selalu bisa lihat dari hati. Nah, LOA yaitu perasaan, itu harus dijaga. Jadi itu tiga itu berhubungan sekali ya. Nah, masuk ke dalam, saya berdoa dulu dengan doa gitu. Kadang-kadang orang tuh nggak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan karena salah berdoa, atau keinginan doanya hanya memuaskan dari daging atau penjiwanya saja. Nah itu jadi doa, kemudian dalam berkata-kata juga. Nah berkata-kata itu sering juga menghambat dari keinginan itu terkabul karena sudah diliputi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu seperti melihat orang tuh nggak bisa gitu, kalau melihat orang bahagia itu kita kayak sirik gitu, atau nggak seneng gitu. Terus walaupun dia sudah susah, kita malah syukurin gitu. Jadi kalau kita udah kena penyakit hati pada orang itu, aduh ampun dah, dia senang kita iri, dia susah pun kita syukurin. Jadi nah itu yang saya bilang penyakit hati. Mungkin ada sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan. Nah amarah itu tersimpan, kita nggak lepasin. Aduh, terus ini ya, obrol ya. Nah amarah itu nggak dilepasin, kemudian ada suatu seketika yang membuat rasa ketidakadilan itu muncul di orang tersebut, dan kita merasa wah ini nggak adil nih, orang itu diperlakukan nggak adil. Nah itu muncul tiba-tiba, langsung respon, kita juga langsung merasakan gitu, wah ini ke orang ini nggak bener nih. Nah, jadi kita langsung tiba-tiba ngejudge, padahal kita nggak mengenal orang itu, hanya cuma sekedar dari kata-kata doang. Nah itu yang saya bilang itu udah penyakit hati itu, ciri-cirinya itu. Nah, saya mau masuk ke dalam kenapa dibilang ada hawa nafsu. Nah hawa nafsu itu pertama kali ya, kalau ini pengamatan saya, hawa hawa pertama kali, hawa yang membuat dosa nafsu, karena nafsu ingin memakan buah terlarang itu dan memberikannya kepada Adam ya. Nah makanya pertama kali dosa itu dibuat dari Hawa, makanya dibilang Hawa ya. Mungkin kalau salah maaf ya, orang tolong koreksi. Nah kemudian masuk lagi ke Kain ya, kemudian kan keturunan Kain itu masuk karena iri, dosa iri. Nah ini nyambung kan ke yang tadi saya bilang, ada iri, ada hawa nafsu. Nah, hawa nafsu karena kita salah berdoa, karena memuaskan hawa nafsu, karena iri iri karena kata-kata kita yang mungkin yang tadi saya bilang, ada kepahitan sama siapa orang lain, tapi lihat orang yang tidak adil, makanya muncul ketidakadilan yang dulu kita merasakan, kita nggak bisa selesaikan. Akhirnya kita ngeliat orang merasa tidak adil, nah kita membantu orang itu padahal kita nggak tahu sebenarnya maksudnya itu apa di dalam blacknya. Adapun andai pun kita tahu, itu juga nggak boleh karena penghakiman milik Tuhan gitu. Nah kenapa bilang penghakiman milik Tuhan? Iya karena kan kita ngelihat orang itu mungkin kesana salah, tapi kan kita nggak tahu hati dia gitu, ngomongannya seperti ini, nggak tahu hati dia maksudnya apa kan. Makanya kita bilang jangan ngejudge
orang, kadang hakim itu milik Tuhan. Ya kan, hati, Tuhan melihat hati, ya itu yang cuma bisa lihat tuh hati ya Tuhan. Ya, kita nggak bisa ngajis orang, walaupun sekalipun dia salah, tapi kita nggak tahu kan. Lagian juga buat tugas kita, ngapain kita capek-capek, ya kan? Urusan aja urusan kita sendiri, buat apa, untuk apa, ya. Oke, ini sebenarnya udah agak terstruktur gitu teman, saya nggak flow aja ya. Ada dua buat video sebelumnya juga. Oke, gitu aja deh. Semoga bisa memberkati. Bye.